Saya Laila Nurfadilah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan emosi. Gangguan emosi adalah keadaan emosi yang menyebabkan gangguan pada diri seseorang, baik karena emosi yang timbul terlalu kuat atau emosi yang tidak hadir. Karena pada hakikatnya tidak ada emosi yang positif dan negatif. Tergantung persepsi individu yang terkait dan akibat yang akan dialaminya. Selanjutnya, ada beberapa alasan orang mengalami gangguan emosi dikarenakan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, seseorang mengalami emosi tertentu seperti kecemasan dan kemarahan yang terlalu sering atau terlalu kuat. Yang kedua, seseorang mengalami emosi tertentu yang terlalu jarang atau terlalu lemah. Mereka merasa tidak mampu menunjukkan rasa sayang, kepercayaan, marah, atau penolakan. Yang ketiga, seseorang merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Misalnya, teman-teman yang mengecewakan, pasangan menimbulkan rasa takut, dan lainnya. Yang keempat, seseorang merasa mengalami beberapa konflik karena 2 atau lebih emosi. Misalnya antara marah dan takut, antara benci dan cinta, dan lainnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Afni tentang jenis-jenis gangguan emosi. Jenis-jenis gangguan emosi. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Kecemasan ini merupakan emosi yang ditandai dengan perasaan bahaya, ketegangan, dan distres yang diantisipasikan oleh sistem saraf parasintetik. Menurut Freud, ada 2 sebab yang menjadi pencetus kecemasan. Di antaranya adalah yang pertama, bahaya yang berasal dari dunia nyata. Misalnya ketika kita sedang terjebak dalam lift. Kemudian yang kedua, ada kesadaran akan datangnya hukuman yang berkaitan dengan pelampiasan dorongan. Berikutnya ada bentuk gangguan kecemasan. Yang pertama ada fobia. Fobia ini merupakan ketakutan yang tidak terkendalikan, tidak normal kepada suatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebabnya. Adapun jenis-jenis dari fobia yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fobia spesifik. Fobia spesifik ini merupakan fobia terhadap suatu objek atau keadaan tertentu, seperti pada binatang, tempat tertutup, ketinggian, dan lain sebagainya. Berikutnya ada fobia terhadap sosial. Fobia ini merupakan fobia terhadap pemaparan situasi sosial, seperti takut jadi pusat perhatian. Orang seperti ini senang menghindari tempat-tempat yang ramai. Dan yang terakhir ada fobia kompleks. Fobia kompleks ini merupakan fobia terhadap tempat atau situasi ramai dan terbuka. Misalnya ketika di kendaraan umum atau ketika kita sedang di mall. Nah, orang seperti ini bisa saja takut keluar rumah. Berikutnya ada panik. Panik merupakan serangan yang datangnya mendadak, tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dikendalikan. Ketika mengalaminya, seseorang akan merasa sulit bernapas, gemetar, mual, berkeringat banyak, denyut jantung tidak teratur, dan tanda-tanda ketegangan otot lainnya. Dan berikutnya ada obsesif kompulsif. Seseorang dinyatakan mengalami gangguan ini sangat dikuasai oleh obsesi. Gangguan terus-menerus dari pikiran atau bayangan yang tidak diinginkan. Dan kompulsif ini merupakan desakan yang tidak tertahankan untuk melaksanakan tindakan atau ritual tertentu. Contoh, ketakutan obsesif yaitu sangat khawatir dan cemas bahwa dirinya akan melakukan tindakan yang tidak terkendali atau yang memalukan. Berikutnya ada frustasi. Frustasi ini dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang timbul manakala terdapat halangan dalam usaha dalam memenuhi keinginan, kebutuhan, tujuan, pengharapan, atau tindakan tertentu. Dan yang terakhir, pada gangguan kecemasan itu ada konflik. Konflik ini timbul dalam situasi di mana terdapat 2 atau lebih kebutuhan, harapan, keinginan, dan tujuan yang tidak bersesuaian dengan menyebabkan salah satu merasa ditarik ke arah 2 jurusan yang berbeda sekaligus dan menimbulkan perasaan yang tidak enak. Yang kedua ada gangguan afektif. Gangguan afektif ini merupakan gangguan pada afeksi atau suasana hati. Nah,
Ciri-cirinya yang pertama dengan kesedihan yang luar biasa atau sebaliknya kegembiraan atau kegairahan yang sangat luar biasa. Bentuk gangguan afektif ini diantaranya itu depresi. Depresi ini merupakan respon normal terhadap berbagai stres kehidupan. Situasi yang paling menyebabkan depresi adalah kegagalan, kehilangan orang yang dicintai. Depresi akan dianggap abnormal bila depresi tersebut di luar kewajaran dan berlanjut sampai masa-masa di mana orang tersebut tidak dapat pulih kembali dan menyebabkan orang lain merasa terganggu. Berikutnya ada stres. Nah, stres ini merupakan kejadian yang dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri atau rasa aman individual. Yang ketiga ada gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif ini merupakan gangguan yang mencakup beberapa kumpulan gejala dengan ciri-ciri perubahan kesadaran, terutama daya ingat menjadi lemah. Gangguan disosiatif baru akan dinyatakan pada seseorang bila jelas-jelas tidak ada kelainan fisik pada orang tersebut. Bentuk-bentuk gangguan disosiatif ini, yang pertama ada amnesia. Amnesia itu individu yang bersangkutan tiba-tiba lupa sama sekali informasi yang ada pada dirinya. Lupa ini dapat berlangsung selama beberapa menit, tapi juga bisa dalam kurun waktu beberapa tahun. Nah, yang kedua ada figur. Figur ini hampir sama dengan amnesia yang melupakan informasi pada dirinya. Akan tetapi, perbedaannya individu tersebut seolah-olah pindah ke tempat baru atau memulai hidupnya yang baru. Individu ini dapat berkembang dengan baik di lingkungan barunya, tetapi sebelumnya dia tidak mampu sama sekali mengingat siapa dirinya. Yang terakhir ada gangguan psikotik. Gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam menilai realita, berupa sindroma atau kumpulan gejala antara lain dimanifestasikan dengan adanya halusinasi. Salah satu jenis gangguan psikotik ini adalah skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan gangguan psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antara pribadi yang normal. Seringkali diikuti dengan delusi, keyakinan yang salah, dan halusinasi atau persepsi tanpa ada rangsang panca indera. Berikut faktor yang mempengaruhi skizofrenia. Yang pertama ada faktor genetik, faktor biokimia, dan faktor sosial dan psikologis. Dari paparan jenis-jenis gangguan emosi, upaya yang bisa dilakukan dalam penanggulangan gangguan emosi ini diantaranya yang pertama terapi holistik. Terapi holistik ini merupakan terapi yang tidak hanya menggunakan obat dan ditujukan kepada gangguan emosinya saja. Dalam artian, terapi ini memberikan perlakuan menyeluruh kepada individu. Kemudian ada psikoterapi keagamaan, yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. Berikutnya ada farmakoterapi, yaitu terapi dengan menggunakan obat. Terapi ini biasanya diberikan oleh dokter dengan memberikan resep obat pada orang yang mengalami gangguan emosi. Yang terakhir ada terapi perilaku, yaitu terapi yang dimaksudkan agar individu berubah baik sikap maupun perilakunya terhadap objek atau situasi yang menakutkan. Secara bertahap, individu yang bersangkutan dibimbing dan dilatih untuk menghadapi berbagai objek atau situasi yang menimbulkan rasa panik dan takut. Sebelum melakukan terapi ini, diberikan psikoterapi untuk memperkuat kepercayaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada konsep pendekatan untuk gangguan emosi, yaitu konseling rasional emotif. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu yang pertama adalah antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua ada
belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak menjadi produktif. Yang terakhir ada emotional consequence, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan yang rasional maupun yang tidak rasional. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif, tingkah laku yang bermasalah merupakan tingkah laku yang didasari pada cara berpikir yang irasional. Ciri-ciri berpikir irasional yaitu tidak dapat dibuktikan, menimbulkan perasaan tidak enak seperti kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu, dan yang terakhir menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Tujuan dari konseling rasional emotif yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis, supaya klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif. Kemudian langkah-langkah terapi rasional emotif yang pertama, yaitu seorang konselor harus berusaha menunjukkan bahwa cara berpikir konseli harus logis, kemudian membantu bagaimana dan mengapa konseli sampai pada cara seperti itu. Lalu menunjukkan pola hubungan antara pikiran logis dan perasaan yang tidak bahagia atau dengan gangguan emosi yang dialami oleh klien. Yang kedua, yaitu menunjukkan kepada konseli bahwa jika ia mempertahankan perilakunya, maka ia akan terganggu dengan cara berpikirnya yang tidak logis ini, yang menyebabkan masih adanya gangguan sebagaimana yang dirasakan. Langkah yang ketiga yaitu bertujuan mengubah cara berpikir konseli dengan membuang cara berpikir yang tidak logis. Dan yang terakhir yaitu dalam hal ini konselor menugaskan konseli untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata.